BK ya, Bu Dewi sebagai guru BK. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah kita, yaitu tentang kehadiran ya siswa dalam pembelajaran yang saat ini, karena anak-anak itu memang kita sudah melalui daring kemarin Bu ya, jadi mungkin anak-anak itu ada learning loss atau mungkin kurang semangat dalam pembelajarannya, kemudian banyak anak yang tidak hadir di sekolah kita ini, kemudian mungkin juga ada yang berangkat tapi mangkir itu maksudnya bolos ya, nongkrong-nongkrong di sekitar sekolah dan tidak masuk ke sekolah. Nah di sini masalahnya itu kita di sini dalam pembelajaran di kelasnya pun anak-anak itu menjadi kurang semangat ya, kemudian pengetahuannya mungkin rendah, kreativitasnya, keaktifannya juga mungkin berkurang. Nah yang paling penting di sini adalah karakter ya. Karakter siswa ini sangat bergeser sekali dari yang dulu kita 2 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu sangat beda sekali, karena memang ada pandemi 2 tahun anak-anak tersebut tidak berangkat ya sekolah. Jadi menurut Bapak Ibu dampak dari anak-anak tersebut itu kira-kira bagaimana atau mau diapakan lah ya, karena ini menjadi masalah yang ada di sekolah kita. Bagaimana menurut ibu-ibu sekalian? Kalau masalah itu Bu ya, dilema yang terjadi di sekolah kita tentang kehadiran siswa tadi, kita di sini sebagai pihak sekolah tidak bisa Bu serta-merta mengeluarkan siswa tersebut. Kita yang harus berpikir untuk jangka panjangnya anak itu bagaimana, dan itu juga kan bukan hanya kesalahan dari sekolah, karena kondisi kemarin pandemi 2 tahun itu ya. Kemudian di sisi lain sebenarnya memang Bu mereka tidak hadir atau bolos di sekitar sekolah yang tidak masuk itu justru memang bisa membuat teman-teman yang lain itu iri ya Bu ya, ingin mengikuti atau bahkan nanti ikut-ikut ikut-ikut dengan temannya yang bolos tadi. Tapi menurut saya sebagai guru BK, pihak sekolah tidak bisa Bu serta-merta mengeluarkan siswa tersebut dalam jangka langsung ya Bu ya. Kita harus ada dulu, kita mungkin anak-anak kita lakukan pendekatan dulu, lalu kita panggil dulu lah yang sering makin tadi ya Bu ya. Seperti itu. Mungkin ibu-ibu yang lain silakan, mungkin itu pendapat dari Ibu Dewi sebagai guru BK. Ada lagi silakan Bu. Waktu saya akan memberi sedikit pendapat saya, yang menurut Dewi tidak serta-merta untuk dilakukan ya, itu benar menurut saya, harus ada bimbingan sebenarnya. Namun kita juga harus ada ketegasan dari kasus ini. Setelah kita melakukan mediasi atau panggilan anak, bimbingan anak 1, 2, 3 kali, kita harus mengambil keputusan tegas supaya kita tidak dianggap remeh oleh anak itu sendiri. Jadi tidak dianggap rendah oleh anak itu, sehingga dia tidak berani lagi untuk berbuat seperti itu. Jadi kita harus berani mengambil keputusan atau mengorbankan satu anak setidaknya untuk jadi contoh yang lain. Jadi, nah ini ada 2 pendapat dari Bu Dewi sama Bu Umar. Nah Bapak Ibu-ibu sekalian, inilah yang kita sebut dengan dilema etika. Ya, mungkin ibu-ibu sudah ini ya dilema etika. ya Bu, dilema etika itu Yang kemarin disampaikan di ya sudah. Jadi ada suatu masalah itu benar dan benar. Menurut Bu Dewi harus dibina dulu. Tapi menurut Bu Umar karena takutnya dia nanti kemudian menular ke siswa yang lain sehingga tidak ada kedisiplinan, juga menjadikan teman yang lain menjadi ini, jadi perlu ketegasan. Yaitu dua-duanya adalah disebut dengan dilema etika, di mana 2 masalah itu memang benar lawan benar ya. Jadi dalam di sini kita dihadapkan untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam pengambilan keputusan ini memang perlu ada beberapa langkah ya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama mungkin kita harus tahu nilai-nilai ya dari yang bertentangan dari permasalahan tadi ya, yaitu tentang peraturan dan tanggung jawab ya, peraturan dan tanggung jawab. Kemudian mungkin siapa saja yang terlibat di sini, kita semua Bu ya, dari wali kelas, dari guru PP, orang tua termasuk ya, orang tua ini juga termasuk
lagi, ya kemudian kesiswaan, ya dan semua guru yang kalau di SMP kan namanya guru mapel, jadi ini adalah semua, gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, mungkin fakta-faktanya Bu Meli tadi sudah tahu ya Bu ya. Ya, ini ada beberapa menurut saya fakta yang mungkin relevan dengan masalah kita ini. Itu mungkin karena kita itu terlalu lama dari kemarin, jadi sehingga kita yang untuk menimbulkan semangat belajar lagi seperti semula itu sangat sulit karena berbagai alasan. Ya kadang anak yang alasan gimana, pokoknya zaman sekarang itu HP itu bukan untuk belajar tapi untuk mainan, terutama main game. Terus satu lagi, mungkin guru juga dalam memberikan pelajaran mengalami kesulitan karena rendahnya semangat belajar siswa tadi. Dan selanjutnya tingkat pendidikan atau karakter siswa yang sangat bergeser sekarang. Dari yang dulu kita tahu anak-anak kita itu karakternya sangat bagus beberapa tahun yang lalu, sekarang bergeser jauh sekali. Sama kita guru aja kadang kelihatan sekali tidak sopannya itu apalagi yang rajin-rajin itu sudah nggak ada ya. Sudah nggak kelihatan lagi. Berapa siswa yang seperti itu. Ya betul sekali, itu memang fakta-fakta yang terjadi saat ini seperti itu. Jadi mungkin kalau ini kita pakai langkah selanjutnya yaitu tentang pemujian benar dan salah. Jadi yang sudah kita pelajari di sini ada uji legal. Jadi untuk uji legal ini kita anak-anak ini tidak melanggar hukum ya, hukum negara itu tidak melanggar ya. Tetapi untuk regulasi di sini ada aspek yaitu pelanggaran peraturan atau tata tertib. Apalagi di dalam kelas itu sekarang ada namanya kesepakatan kelas ya. Itu aspek di situ yang dilanggar siswa tersebut karena tidak masuk, dan makin mungkin ya itu karena ada pelanggaran peraturan. Kemudian kalau dari uji intuisi di situ memang ada yang salah dari situasi tersebut, di mana siswa itu sebenarnya jika tetap semangat untuk bersekolah dan harus belajar, itu memang tugas dari siswa tersebut ya. Apalagi kalau sudah seperti ini, itu memang siswa dituntut harus rajin, harus datang terus ke sekolah ya. Walaupun kita itu terbatas ya waktunya yang dikurangi seperti itu. Kemudian misalnya kalau dipublikasikan, kira-kira bagaimana Bu Dewi kalau misalnya hal ini kita publikasikan atau diletakkan di halaman koran, itu kira-kira bagaimana kalau masalah seperti ini? Nyaman ya, kan setidaknya sekolah sudah menyelamatkan masa depan mereka kan. Iya, mungkin seperti itu. Jadi tetap nyaman saja kita karena itu memang untuk kebaikan siswa juga kan. Kondisinya seperti itu. Iya. Kita menyelamatkan. Iya, jadi mungkin untuk uji panutan atau idola kita jika mengalami permasalahan seperti ini pun mungkin dia akan mengambil hal yang sama, ya kan? Mengambil keputusan atau yang sama, tidak membiarkan siswa yang bolos atau tidak masuk itu ya mesti harus diberi binaan atau mungkin tadi kata Bu Mar tadi ya, untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan berbagai alasan, mungkin seperti itu. Bu Ade ada pendapat jika situasi seperti ini di rumah etika dari paradigma mana yang terjadi pada situasi anak-anak kita ini? Iya, baiklah. Menyikapi masalah dilema etika paradigma seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mardiana dan Bu Dewi. Kalau menurut Bu Mardiana tadi, kalau kita melihat dari jangka pendeknya itu kan ya kita harus langsung tegas kepada siswa ya. Jadi ketika siswa itu melakukan suatu pelanggaran, maka dengan ketegasan kita harus langsung memberikan sanksi atau mungkin memberikan tindakan lanjut yang membuat efek jera terhadap siswa tersebut. Ya kan, itu apakah mungkin misalnya kita mengeluarkannya kan seperti itu supaya tidak dia itu tidak menjadi membawa korban untuk teman-teman yang lain. Namun kalau dilihat dari jangka panjangnya untuk keselamatan atau untuk masa depan daripada siswa tersebut, mungkin seperti yang disampaikan dari tadi itu perlunya kita itu memberikan pembinaan, pengarahan, atau mungkin bisa jadi sekali-kali kita misalnya bisa meminta bantuan atau meminta tolong kepada pemangku atau orang yang sekiranya bisa memberikan pengarahan
kelurahan bisa memberikan apa namanya bimbingan terhadap siswa tersebut supaya nanti untuk kedepannya tidak akan ada lagi terjadi pelanggaran peraturan yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Jadi memang itu tadi ya Bu Ade, ada jangka panjang dan jangka pendek. Kita harus memikirkan masa depan dari siswa tersebut. Jadi jangka panjangnya seperti itu. Mungkin ada lagi pendapat dari Bu Nelly atau Bu Mar, silakan tentang prinsip resolusinya kita bagaimana Bu Nelly pendapatnya? Menurut saya mungkin kita harus memakai berpikir berbasis rasa peduli. Maksudnya rasa peduli di sini kita harus memikirkan anak tersebut masa depannya bagaimana. Karena anak sama sekarang kan masih kecil, masih umur 14-15, kita memikirkan ke depannya bagaimana, karena dunia ini akan semakin maju. Kalau anak-anak ijazah aja tidak punya atau tidak tamat SMP, alangkah dengan dunia yang seperti sekarang, alangkah tidak pantas rasanya. Ya, sebaiknya ya kita harus punya rasa peduli itu tadi, Jangka panjang untuk jangka panjangnya. Mungkin Bu Mar ada lagi tentang investigasi opsi trilemanya bagaimana? Iya, menurut saya untuk investigasi opsi trilema dalam pengambilan keputusan berdasarkan peraturan, jadi kembali ke masalah siswa tadi, harus dikasih ketegasan itu tadi dengan cara dikeluarkan atau dikasih solusi untuk pindah ke sekolah yang lain seperti itu. Jadi supaya dia tuh ada jera gitu untuk tidak berimbas kepada teman yang lain gitu. Jadi misal dia sekolah di sini tuh jarak pendek, terus dia dipindahkan ke sekolah yang lain itu jaraknya lebih jauh, akhirnya kan dia merasa keberatan untuk pindah tersebut. Oke, terima kasih. Jadi dari dua tadi yang pendapat Bu Dewi, Bu Mar, kemudian Bu Ade juga sudah memberikan jangka pendek dan jangka panjang. Bu Nelly sudah memberikan solusi tentang berpikir berbasis dengan rasa peduli. Jadi mungkin keputusan yang perlu kita ambil saat ini, ya, yang pertama memang kita harus berkoordinasi. Sebelumnya tadi saya sudah berkoordinasi dengan Bu Atik selaku kepala sekolah. Nah, untuk keputusannya itu karena di sini kita sebagai pelakunya ya, dan karena kita sudah tahu benar posisi anak-anak tersebut, mungkin ada solusi yang lain. Mungkin kita bisa mengundang orang tua dulu koordinasi, ya. Jadi bagaimana mungkin agar anak itu nanti jera, minta bantuan ke orang tua juga untuk lebih di rumah juga membina pada saat dia datang sampai sekolah itu mungkin ada koordinasi atau kolaborasi. Jadi selain dari kolaborasi kita, ya, kemudian mungkin nanti kalau orang tuanya tidak mau, kita yang datang ke rumah itu. Jadi bagaimana ya pembinaan itu tidak hanya ke siswanya yang bermasalah, tapi kita minta kolaborasi ke orang tua. Kalau orang tua tidak mau misalnya datang ke sekolah, kita harus visit home, gitu ya. Jadi mungkin dengan harapan nanti siswa bisa kembali ke sekolah. Jadi mungkin keputusan yang kita ambil sekarang yaitu tadi kita harus membina anak-anak dulu, ya. Kita beri kesempatan, kemudian karena ini jangka panjang siswa, mungkin ya Bu. Jadi kita beri kesempatan untuk membina. Kalau tidak bisa dibina tadi, orang tua harus diikutkan kolaborasi. Terakhir kita visit home, memang kalau memang anak itu tidak mau hadir. Nah, itu baru nanti ya. Selanjutnya bagaimana, apakah memang ada hal yang positif akan dari siswa tersebut. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Jadi kita keputusannya saat ini yaitu tetap membina dulu, ya. Karena dengan rasa peduli kita, jangka panjang kita, pemikirannya seperti itu. Mungkin ibu-ibu setuju seperti itu? Ya, setuju Bu. Yang penting kita ya konsisten ya Bu pembinaan itu. Nanti kan misalnya seperti Bu tadi sudah mengatakan berapa kali berapa kali kita bina, ini baru terakhir memang belum bisa diusahakan ya apapun. Terima kasih. Jadi ini juga termasuk nanti kita tambah karakternya ya, anak-anak itu memang tetap harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Jadi kita putuskan tadi bahwa anak-anak tetap bisa masuk ya, bisa sekolah lagi karena ada pembinaan dari dengan berbagai catatan yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan masalah ini bisa teratasi di sekolah kita dan tidak terulang lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.